Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Wahyu Nuriska dari Prodi PGSD kelas 2C dengan NIM 343020000112. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran IPS SD. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Nah, di setiap mata pelajaran pasti memiliki metode pembelajarannya masing-masing. Seperti pada metode pembelajaran IPS ini memiliki beberapa jenis seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode proyek, metode karya wisata, metode bermain peran atau role playing, dan metode demonstrasi. Dari sekian banyak jenis metode yang telah saya jabarkan tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode tanya jawab. Nah, apa sih metode tanya jawab itu? Metode tanya jawab adalah cara penyajian bahan pelajaran dalam proses pembelajaran yang berbentuk pertanyaan yang harus dijawab, sehingga terjadi interaksi dua arah antara guru dan peserta didik untuk memperoleh pengalaman guru pada peserta didik. Dalam metode tanya jawab ini pun terdapat tujuan, yaitu 1. Membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu keterampilan kognitif maupun sosial. Yang kedua yaitu memberikan rasa aman pada siswa melalui pertanyaan kepada seorang siswa yang dapat dipastikan bisa menjawab pertanyaan. Yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk melakukan penemuan dalam rangka memperjelas masalah. Dan yang keempat yaitu membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi. Dalam metode tanya jawab ini pun terdapat prosedur atau langkah-langkah seperti 1. Merumuskan tujuan tanya jawab sejelasnya dalam bentuk khusus dan berpusat pada tingkah laku anak didik. Yang kedua yaitu mencari alasan pemilihan metode tanya jawab ini. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan kesempatan bertanya oleh anak didik. Seperti halnya pada metode lainnya, metode tanya jawab ini pun memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Kelebihannya meliputi 1. Lebih mengaktifkan siswa dibandingkan dengan metode ceramah. Yang kedua yaitu siswa akan lebih cepat mengamati karena memberi kesempatan siswa untuk menanyakan akan hal-hal yang belum mereka ketahui. Yang ketiga yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang keempat, mengetahui perbedaan pendapat antar siswa dan guru yang akan membawa ke arah suatu diskusi. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Adapun kelemahan dari metode ini seperti 1. Menyita waktu lama dan jumlah siswa harus sedikit. Yang kedua yaitu mempersyaratkan siswa memiliki latar belakang yang cukup tentang topik atau masalah yang didiskusikan. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan beberapa masalah baru. Yang keempat, mudah menyimpang dari pokok persoalan. Dan yang terakhir yaitu metode ini tidak dapat digunakan pada tahap awal proses belajar bila siswa baru diperkenalkan kepada bahan pengajaran yang baru. Dari beberapa poin yang telah saya jabarkan tentang metode tanya jawab ini, apabila ada suatu kesalahan saat saya menyampaikan materi ataupun salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.